Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Fajar dengan NIM 23115467. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Nah, yang pertama, apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang memproses data dengan instruksi yang telah diprogram. Apa saja sih peran komputer dalam kehidupan modern? Yaitu sebagai peran komunikasi, peran hiburan, peran pendidikan, peran industri, dan lain-lain. Nah, tujuan pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang dan masa depan. Oke, baik. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956 dengan komputer tabung vakum. Teknologi utamanya yaitu tabung vakum. Karakteristiknya, ukuran sangat besar, bisa sebesar ruangan, menggunakan bahasa mesin binary code, kebutuhan listrik yang sangat besar, dan menghasilkan panas yang berlebihan. Memori terbatas, punched cards, dan magnetic drums. Kelebihannya adalah dapat memecahkan perhitungan yang kompleks, dan kelemahannya adalah lambat, mahal, tidak efisien, sering mengalami kerusakan. Nah, sebagai contoh komputernya yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dan UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. Nah, lanjut untuk generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963 dengan komputer transistor dengan yang menggunakan teknologi utamanya yaitu transistor, dan karakteristiknya ukuran lebih kecil dibanding generasi pertama. Penggunaan bahasa tingkat tinggi, assembly language, lebih hemat daya dan lebih cepat daripada tabung vakum. Kapasitas memori lebih besar menggunakan magnetic core. Kelebihannya adalah lebih andal dan hemat energi. Dan kelemahannya adalah masih berukuran besar meskipun lebih kecil dari generasi pertama. Dan contoh komputernya itu IBM 7090 dan UNIVAC 1107. Lanjut generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971 dengan sirkuit terpadu IC dengan teknologi utamanya yaitu Integrated Circuit atau disebut IC. Karakteristiknya, ukuran semakin kecil dan lebih cepat. Penggunaan sistem operasi untuk multitasking dapat menjalankan banyak program sekaligus. Peningkatan signifikan dalam kapasitas penyimpanan. Introduksi interface pengguna dengan monitor dan keyboard. Kelebihannya adalah kecepatan dan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, efisiensi meningkat, dan kelemahannya masih relatif mahal untuk produksi massal. Dan untuk contoh komputernya yaitu IBM System 360 dan PDP 8. Lanjut untuk generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang yaitu mikroprosesor. Dengan teknologi utamanya mikroprosesor, chip yang mengintegrasikan ribuan transistor dalam satu chip silikon. Karakteristiknya yaitu ukuran sangat kecil dibanding generasi sebelumnya. Komputer personal PC mulai tersedia untuk umum. Penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa C dan Pascal. Perkembangan jaringan komputer dan internet. Kelebihannya yaitu komputer menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih portable. Kelemahannya masalah keamanan data dan privasi mulai menjadi perhatian. Contoh komputernya yaitu Apple II dan IBM PC. Lanjut untuk generasi kelima, masa kini dan masa depan, yaitu AI dan komputasi kuantum. Dengan teknologi utamanya yaitu kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan karakteristiknya adalah komputer yang dapat belajar sendiri dan mengolah data dalam jumlah sangat besar. Komputasi kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan lebih cepat dari komputer klasik. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat pintar melalui internet. Teknologi cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara daring. Kelebihannya adalah kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer klasik. Dan contoh aplikasinya yaitu asisten virtual Alexa atau Siri, mobil otonom, dan komputer kuantum Google Sycamore. Lanjut, perkembangan arsitektur komputer. Yang pertama ada von Neumann arsitektur, model dasar komputer modern dengan memori menyimpan data dan instruksi. Dengan komputernya yaitu unit pemrosesan sentral atau CPU, memori, dan perangkat input atau output. Yang kedua ada arsitektur modern, multi-threading dan multi-core. CPU dapat menjalankan banyak thread secara bersamaan, meningkatkan performa. Komputasi paralel, GPU atau Graphic Processing Unit membantu pemrosesan data dalam skala besar untuk AI, simulasi, dan grafik 3D. Cloud computing, sumber daya komputasi tersedia di internet.
Nah, lanjut tantangan dan peluang. Yang pertama ada keamanan siber, ketidaksetaraan akses teknologi, dan perubahan dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua ada potensi AI, komputasi kuantum, dan teknologi masa depan untuk terus mengubah dunia. Yang terakhir adalah kesimpulan, komputer telah berevolusi secara signifikan dari generasi pertama hingga generasi kelima, dengan dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.